Selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberitaan firman malam ini akan disampaikan oleh Diaken Marcel Pasca Penturi. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk ibadah kita di malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena pada kesempatan yang indah ini kami akan masuk di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Kononia secara streaming di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, mohon tuntunan Tuhan di dalam ibadah ini agar semua dapat berjalan baik, lancar, penuh sukacita. Bagi pelayan firman yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Diaken Marcel Pasca Penturi, mohon urapan kuasa Roh Kudus baginya, agar seluruh firman yang akan disampaikan di malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dimengerti dan diberlakukan di dalam hidup dan kehidupan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk dalam Mazmur pujian, yaitu dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita bacakan secara silih berganti. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 61, bait yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelumnya kita persiapkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Kidung Agung, Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua, dan kita akan membacanya di ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa sumber kehidupan, Tuhan yang kekal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa atas berkat dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan di saat ini Bapa, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti dan meresapinya secara mendalam dalam hidup kami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih bagi hamba-Mu yang telah Kau utus dan telah Kau panggil untuk melayani. Mampukan ya Bapa, agar firman-Mu boleh jadi seturut dan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai yang 17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang lagu cinta. Mungkin kita nostalgia sejenak pada era 70-an sampai era sekarang ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat dan juga teman-teman saudara-saudara yang seangkatan saya mungkin, bahkan adik-adik saya, mulai dari era 70-an ada Kus Plus yang sering menyanyikan lagu-lagu cinta. Masuk di era 80-an ada Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Masuk di era 90 semakin banyak, ada Dewa 19, ada Kahitna. Masuk lagi di era 2000 semakin banyak, Agnes Monica, Afgan, Mendiang, Glenn Fredly. Dan sampai saat ini, di zaman sekarang ini, semakin banyak lagu cinta yang dinyanyikan oleh para musisi-musisi terkenal. Berbagai macam lagu tentang cinta dan juga berbagai macam lagu tentang asmara juga memiliki makna yang berbeda masing-masing. Ada yang tentang cinta bertepuk sebelah tangan, ada cinta yang memang dikatakan cinta sejati, ada cinta yang berharap menjadi yang ketiga, kedua, berbagai macam definisi cinta menurut lagu-lagu yang ada di Indonesia saat ini. Mulai dari tadi era 70-an sampai era sekarang ini. Nah, berbicara tentang lagu cinta atau nyanyian cinta, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kidung Agung yang sebagian besar berisi tentang nyanyian cinta. Tentunya berbeda maknanya dengan lagu-lagu cinta yang tadi saya sebutkan. Kitab Kidung Agung ini secara keseluruhan banyak berupa nyanyian bersahutan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tema besar kitab ini adalah
kasih dalam perkawinan. Para penafsir menduga kuat bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Diilhami oleh Roh Kudus, Raja Salomo menulis kitab Kidung Agung ini, dan kitab ini menjadi bagian dari Alkitab dengan tujuan untuk menggarisbawahi asal-usul ilahi, sukacita, dan martabat kasih dalam perkawinan. Bapak Ibu, dalam kitab Kidung Agung ini, maksud utamanya memang lebih banyak menampilkan, menceritakan, menunjukkan keindahan cinta antara laki-laki dan perempuan tadi. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ada perasaan menyambut cinta dari laki-laki terhadap perempuan. Nah, cinta yang bagaimana yang dapat kita bahas di malam hari ini? Mari kita simak lebih lanjut lewat ayat Alkitab yang kita baca. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-16. Di ayat yang ke-16 kita lihat ada dua bagian. 16a, saya bacakan kembali. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Bapak Ibu, di sini terlihat adanya kesatuan. Kesatuan dari dua pihak yang saling mencinta dan saling memiliki. Jadi tidak tadi seperti dikatakan lagu-lagu yang menunjukkan cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta di sini saling mencintai dan saling memiliki. Jadi ada timbal balik antara kedua pihak. Dan yang bisa kita garis bawahi lagi adalah kata saling memiliki. Bagaimana ungkapan memiliki itu punya makna yang lebih dalam lagi. Kita ibaratkan, masing-masing dari kita pasti memiliki sesuatu barang yang berharga. Katakanlah kalau kita berbicara tentang harta, kita akan menyimpannya di tempat yang aman. Atau mungkin harta yang selama ini kita pakai sehari-hari. Katakanlah kita memiliki handphone. Kita menyayangi handphone itu. Kita mungkin membelinya dengan hasil jerih payah kita. Karena kita sangat menyayangi handphone kita, sudah tentu kita akan menjaganya. Kita tidak akan membiarkan handphone itu jatuh dengan sembarangan. Bahkan banyak handphone menggunakan casing tambahan ya, untuk melindungi agar tidak lecet, tidak mudah kotor, tidak mudah rusak tentunya. Bahkan di bagian layar pasti ada lapisan anti gores, tentunya agar tidak tergores. Nah, kalau kita ibaratkan sesuatu yang dimiliki itu begitu berharga, barang itu begitu berharga, dalam konteks mencintai, saling mencintai dan saling memiliki, sudah tentu mencintai seseorang, memiliki seseorang itu, kita akan memperlakukannya lebih daripada barang tadi. Kita akan punya perhatian yang lebih daripada barang yang tadi, yang kita lindungi sedemikian rupa. Nah, konteks sebagai insan manusia, sesama manusia, kalau konteks dalam hal ini saling mencintai, mengingatkan kita bahwa apakah kita saat mencintai, kita memiliki, kita juga akan berusaha memeliharanya seperti itu. Kemudian di ayat 16b bagian berikutnya, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Nah, penulis di sini menggunakan ungkapan gembala domba. Gembala domba di sini dalam konteks gembala domba pada kondisi geografis di lembah-lembah dan gunung-gunung. Tidak hanya gembala domba di padang rumput, tapi gembala di lembah dan gunung. Berbedanya apa? Sudah tentu secara geografis tantangannya berbeda. Gembala pada lembah dan gunung yang mengembalakan domba di lembah-lembah dan gunung memiliki tantangan geografis yang cukup berat. Lereng, jurang, yang setiap saat bisa mengancam nyawanya sendiri ataupun domba-dombanya.
Apakah mudah? Tidak. Sudah jelas berat tantangannya. Nah, penulis menggunakan ungkapan gembala domba, terlebih khusus lagi gembala domba di lembah-lembah dan gunung-gunung, menjadikan sebuah representasi bagaimana memperjuangkan apa yang dicintainya. Dalam arti begini Bapak Ibu, sang gembala sehari penuh menggembalakan dombanya di tengah tadi kondisi ancaman geografis, dan yang kedua belum lagi ancaman binatang buas. Setelah selesai hari itu menggembalakan domba, gembala dan domba-domba pulang ke kandang. Apakah karena ada ancaman tadi, gembala langsung mengurungkan niatnya untuk besok sepertinya kita tidak perlu menggembalakan domba karena di sana banyak ancaman. Di sana kondisi geografisnya tidak menguntungkan. Binatang buas mengintai sewaktu-waktu, bahkan bisa menerkam, menghilangkan nyawa domba dan sang gembala. Apakah dengan ancaman itu sang gembala besok tidak akan mengembalakan domba lagi? Tidak. Sang gembala tahu bahwa setiap harinya tantangan dan ancaman itu selalu ada. Tetapi dia tetap setia. Dia tetap menjalani tugasnya untuk mengembalakan dombanya. Nah, hal ini, ungkapan ini menjadi sebuah representasi dari seorang mempelai laki-laki. Kalau dalam konteks sekarang ini, mungkin suami ataupun tulang punggung keluarga. Dengan mencintai sepenuh hati, menyadari bahwa mencintai apa yang dimilikinya, keluarganya, pasangannya, istrinya, dia selalu akan berjuang setiap harinya. Walaupun tantangan, pergumulan selalu ada. Walaupun hambatan di esok hari atau di waktu-waktu ke depan akan ada selalu. Tetapi itu tidak akan mengurungkan niat untuk terus berjuang. Apakah dalam konteks mencari nafkah, menghidupi keluarga dengan segala macam tantangan, rintangan. Kalau konteks saat ini, di tengah pandemi, kesulitan tidak hanya dialami oleh segelintir orang, tetapi secara global. Secara global. Nah, ungkapan atau ibarat gembala domba yang ditulis oleh penulis Kidung Agung pada ayat 16 ini, mau menunjukkan walau di tengah pergumulan, persoalan, tantangan, ancaman, harus tetap berjuang demi apa yang dicintainya. Nah, kembali kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Di sini terlihat adanya kerinduan, saling merindukan. Bagaimana dua insan yang saling mencintai merindukan satu sama lain. Tidak hanya merindukan, tetapi berharap yang terbaik dari orang yang dicintainya. Kita gabungkan dengan tadi ayat 16. Ayat 16, bagaimana seorang gembala yang tahu setiap harinya ada ancaman, pergumulan, dan tantangan. Tapi dia tetap berjuang. Bapak Ibu, kemudian di sisi lain, di pihak lain, ada bunga lili atau bunga bakung yang digunakan oleh penulis di sini. Bunga bakung adalah bunga, bukan sekedar bunga yang tumbuh di pot tanaman hias. Bunga ini tumbuh di tengah kondisi yang ekstrim, di tengah duri, tapi bunga ini tetap tumbuh dengan indahnya. Bunga itu tetap tumbuh dengan kuat. Ini merepresentasikan seorang mempelai perempuan yang tetap kuat, utuh, tetap tegar, tetap tampil dengan sisi terbaiknya.
gembala dan bunga bakung, kedua belah pihak yang memiliki kekuatan masing-masing, memiliki peranan masing-masing, dan juga memiliki tantangan masing-masing, dan masing-masing tetap teguh dalam kesetiaan cintanya. Bapak Ibu, realita kehidupan perkawinan, kalau Bapak Ibu melihat berita akhir-akhir ini, di tengah pandemi banyak perceraian terjadi. Bagaimana dengan konteks perkawinan Kristen pada khususnya? Jika kondisi ekonomi pergumulan membuat rumah tangga terpisah, kemudian pertanyaannya, di manakah janji perkawinan Kristen yang sudah diucapkan? Janji untuk tetap setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan. Di mana janji itu, Bapak Ibu? Pergumulan, tantangan, ancaman memang tidak akan pernah berakhir. Setiap rumah tangga, setiap manusia memiliki pergumulan, ancaman, dan tantangannya masing-masing. Namun, jika itu dikaitkan dalam rumah tangga perkawinan Kristen yang diberkati oleh Tuhan, janji itu tidak boleh dilupakan. Apakah dalam janji itu ada kondisi-kondisi tertentu? Aku menerima engkau dalam kondisi tidak pandemi misalkan. Aku menerima engkau hanya dalam keadaan ekonomi yang sehat. Apakah seperti itu? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan tentang cinta kasih yang tulus. Cinta kasih dari kedua belah pihak tanpa memaksakan kehendak, namun menekankan kerendahan hati. Cinta kasih sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga, keluarga. Karena keluarga adalah lembaga terkecil, gereja mini, tempat atau titik awal pembentukan karakter anak-anak Tuhan. Walaupun di tengah kondisi pergumulan, tantangan keluarga, hendaklah kita ingat kembali teladan kasih sejati yang sudah Tuhan Yesus teladankan, yaitu kasih agape. Kasih di mana Tuhan sudah tahu. Tuhan mengetahui secara benar siapa kepunyaannya. Yesus tahu bahwa cawan itu harus dia minum. Yesus tahu bahwa dia harus menjalani jalan salib, penderitaan. Dia tahu, tapi dia tetap melakukannya. Dia melakukannya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kita adalah kepunyaannya. Kita sudah dibungkus, kita sudah diselamatkan oleh kasih agape itu. Maka hendaknya kasih agape itu menjadi standar bagi hidup kita untuk terpancar dalam kita mengasihi sesama kita. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, dan terlebih lagi orang lain, sesama kita di masyarakat, dalam konteks juga bangsa dan negara. Kasih agape itu menjadi standar, Bapak Ibu. Pandemi boleh hadir, kesulitan datang, silih berganti, tapi kita berpegang pada kasih Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga, mengasihi sama kita, mengasihi istri dan suami kita, anak-anak, orang tua. Kasih itu harusnya sebagai cermin
cermin bagaimana Tuhan lebih dulu mengasihi kita, dan itu menjadi refleksi, menjadi cerminan, terpancar dengan kita mengasihi mereka. Mari Bapak Ibu, kita resapi lagi bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, bagaimana Tuhan sudah memulihkan kita. Memang sulit dalam kondisi-kondisi berjalan realita kehidupan, satu sama lain terkadang menyakiti. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Memang berat sebagai manusia, tapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus sudah memberi penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, agar kita senantiasa memohon untuk dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita memancarkan kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan yang telah menjamah kita, menyentuh kita, memenuhi hidup kita, juga dapat dirasakan oleh sesama kita. Apakah itu istri, suami, orang tua, anak dan saudara-saudara. Selamat menikmati kasih Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita masing-masing. Kiranya kita senantiasa dijamah oleh kasih Tuhan, dan hidup kita memancarkan kasih Tuhan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kini kita akan merespon firman Tuhan, renungan firman Tuhan di malam hari ini dari Kidung Jemaat 427 baitnya yang pertama. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh dibaharui lagi oleh firman Tuhan. Kami bersyukur karena oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk merenungkan dan mengerti akan firman Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana cinta kasih yang tulus yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk mengasihi sesama kami. Kami diingatkan lagi bahwa cinta kasih dari Tuhan, cinta kasih sejati itu telah kami alami sesungguhnya. Dan biarlah cinta kasih itu, kasih agape, menjadi standar bagi hidup kami, standar bagi kami mengasihi sesama kami. Mulai dari kami mengasihi dalam lingkup rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, anak dengan orang tua, saudara bersaudara, dan bahkan lingkup yang lebih luas dalam sesama jemaat, dalam lingkup masyarakat, dan dalam lingkup bangsa dan negara. Bapa, mampukan kami, oleh Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih Tuhan senantiasa, agar lewat pikiran, tutur kata, perbuatan kami menunjukkan kasih Kristus bagi sesama. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi saat ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan dalam mengambil kebijakan
Mampukan mereka dalam bekerja untuk melayani masyarakat di tengah kondisi pandemi saat ini. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat, mampukan mereka oleh hikmat dari Tuhan, agar kebijakan-kebijakan itu boleh dapat membantu masyarakat yang terdampak, yang kesulitan. Berkati setiap program yang dijalani oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, agar boleh dapat terlaksana dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa Kudus, Bapa sumber kehidupan, kami berdoa untuk gereja-gereja, seluruh gereja di dunia ini, gereja-gereja di Indonesia, terlebih khusus untuk GPIB dan GPIB Kononia, lebih khusus lagi Bapa. Dalam pergumulan di tengah pandemi ini Tuhan, kami senantiasa memohon tuntunan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, agar kami tetap boleh dapat melayani Tuhan. Kami tetap boleh berkarya. Kami tetap boleh bertumbuh iman kepada Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus ya Bapa, sehingga dengan hikmat dari Tuhan kami dimampukan untuk menjalankan hal-hal baru yang positif, hal-hal baru yang dapat membangun kembali persekutuan kami, membangun kembali, menumbuhkan kembali iman kami Tuhan, memperkuat persekutuan di tengah jemaat GPIB Kononia, terlebih khusus ya Bapa. Berkati Ketua Majelis Jemaat Pendeta Ibu Mince Windra Manutu, mampukan beliau, beri beliau hikmat dan kebijaksanaan, tuntun beliau oleh Roh Kudus. Berkati keluarga beliau, setiap pergumulan dalam kesehatan, Bapa menjaga dan menyertai senantiasa. Berkati seluruh jemaat GPIB Kononia dalam setiap pergumulan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Pergumulan, tantangannya dihadapi, Bapa berkati, Bapa menjaga dan sertai senantiasa seluruh presbiter dan unit-unit misioner. Bapa senantiasa mau kuatkan dalam melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan di GPIB Kononia ini, menjalankan setiap program yang ada, juga bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaatmu yang sakit Bapa, Bapa mau jamah setiap mereka, menjamah mereka melalui makanan, minuman, lewat obat, lewat istirahat, perawatan yang dijalani. Kiranya oleh semua itu Tuhan, mereka boleh pulih dan sembuh, melanjutkan aktivitas, kerja dan karya mereka bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dan pergumulan mencari pekerjaan, Bapak berkati mereka. Tuhan yang memberikan berkat bagi mereka, Tuhan yang memberikan pengharapan bagi mereka. Anak-anak muda, anak-anak yang sekolah, berkati mereka dalam pendidikan. Mampukan mereka untuk belajar dengan baik dalam menggapai cita-citanya. Tuhan yang menuntun dan menyertai. Ya Bapa yang Maha Kudus, Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Kami berserah penuh atas segala pergumulan dan langkah hidup kami. Kami senantiasa bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami, mampukan kami untuk melayani, bersekutu, memuji dan beribadah kepada Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Keluarga yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekeluarga, sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.